semuanya, selamat datang kembali di channelku. Ini merupakan episode ke-8 atau episode terakhir dalam serangkaian perjalananku di Pulau Sulawesi ini. Pada episode terakhir ini, aku akan naik bus Borlindo dengan sasis Volvo B8R dari Palu menuju ke Toraja. Dan video ini nantinya akan aku mulai ketika bus yang aku naiki sedang melewati jalur yang cukup terjal, nanjak di ketinggian sekitar 900 mdpl. Jadi kalau kayak yang Sawawa ini bang, ini yang jadi harus foto apa nih? Apanya? Jarum turbonya sama RPM-nya. Jarum turbo? Ya, jarum yang ini kan? Iya. Nggak boleh lewat dari Setengah? Setengah. Itulah solar mau. Oh, solarnya jadi boros. Jadi harus dijaga biar nggak lebih dari setengah ya? Ya. Lagi ini alon-alon aja. Alon-alon. Oke, baik. Tidak gitu. Mana? Mesinnya juga kita. Oh iya. Oh ya ini, jarumnya turbo nih ya? Ya. Dijaga lagi. Apa sekali-kali kan namanya mau lagi. Angkatan awal tadi ya? Ya. Wah, memang lu cari pengoperasian nanti atau ya teh? Ya memang na susin atau tukar ini tak yang minta nanyain atau? Yo, nametikin alan 20.000 nih atau 2.000 tonun. Ngoper ya yang minta? Kita lu nak pulang. Oh, dia nam tak sini di setengah kopling dah. Oh, mau perbesta nanti sila kaya tanah. Ya Jadi- na, metikin na dito ka. Sto kan namin lori mo tibet talon na tak sista. Ini metik ini berarti ini? Ya, sudah metik saya kasih kembali ke menol karena teman tadi merasakan bagaimana kalau metik mendaki tam. Oh iya, kalau metik mendaki beda ya? Beda. Dia Mendaki. kayak kasar mesin nama mesinnya Iya. putaran mesin tinggi. Tinggi, putaran tinggi. Kalau kita kasih 3 begini, Nggak terlalu tinggi? iya. Ya halus dia. Oh, nggak terlalu ya. Oke. Makanya banyak mobilnya bos yang gagal pengoperasian karena Metik terus. banyak sopir yang tidak paham toh. Iya.
saya tanya tadi Oh. sama yang saya ikut dari Malang, Ya. kenapa kayak dikerjakan suara mesinnya agak beda. Karena diganti manual. Dia pakai metik no? Wow, metik terus. Kalau metik begini pendakian begini dia mau terus mesinnya. Raung-raung terus ya. Raung terus. Baru tidak ada larinya. Ada atau lepas roda toh? Iya. Ya anak masuk luaran nih kan kok. Diculik baca itu nama lah. Mana di sau? Di sau tu tahun sekarang. Istirahat. Baru lanjut. Ada musola di sini? Oh, enggak ada kalau bagian sini enggak ada musola. Oh, nanti aja ya. Oke. Ini kita berada di daerah Taripa. Taripa ini masih di Poso, teman-teman. Ternyata di sini juga nambah solar, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu di lintas Trans Sulawesi ini solarnya susahnya minta ampun. Tadi di Tendena tadi nggak dapat solar, jadi terpaksa menggunakan armor cadangan. Bawa solar, jadi kayaknya semua bus-bus di Sulawesi ini bawa solar semuanya deh buat cadangan. Ternyata di sebelah sana itu adalah pasar buah Taripa, makanya rame banget. Ternyata pasar buah di sana. Kayaknya kita beli sesuatu ini enak nih, sambil ngecas gitu kan, damai. Kita makan. Kita makan Pak ya. Turun mana Pak? Malopo. Tiketnya berapa? 300.000. Wih, malah belum kenal Pak, siapa namanya? Charlie. Ya, masih apa? Andriawan. Gimana Pak perjalanan tadi barusan? Luar biasa, medannya Lumayan ekstrim ya. tapi View-nya keren. tapi mobilnya luar biasa sih, Nyaman ya? Soalnya di hari-hari berikutnya itu mobilnya itu mobil yang kecil, mobil bus medium. Kebetulan ini rollingannya pas kita yang dapat yang Volvo ini. Berarti aman tadi yo. Dengan ekstrim kayak gitu nggak mual Pak? Nggak mual. Wah bener-bener sih tadi aku pas awal-awal langsung dihajar gini-gini kan, muter-muter. Tadi lepas dari sore tadi semakin parah. luar biasa. Iya. Juga pas-pasan sebenarnya. Iya. Dengan bis yang besar gini masih oke. Masih oke ya. Suspensinya aman ya. Yaudah yuk makan Pak yuk. Yuk. Wah malah dibayarin. Wes tenang nih. Justice. Bu terima kasih Bu ya. Kita lanjut lagi menuju ke Toraja. 1 jam lagi kan? Oke. Terima kasih banyak loh Pak. Sama-sama. Apa? Enggak. 1941 kita sekarang kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Palopo sampai ke nanti Toraja di penurunan akhirnya. Tuh, kutembak aku lampu panjang, nah itu lampu panjangku kembali ke muka aku. Gara-gara itu pelak di samping.
Taruh makan lah. Sudah sangat bulan tuh. Kosong juga. Soalnya Desember nanti banyak. Iya. Full. Oke. Makale itu berarti terakhir ya? Kita tidak tahu lah, kita bukan orang Toraja. Oh iya. Tapi itu ngelewati rantai Pau dulu kan? Iya. Oke, siap. Nggak turun, Bu? Mau turun main apa nih satu baca. 25.9 kita udah sampai di rumah makan Cinta Damai Pendulu, Desa Pendulu, Kecamatan Pamona Selatan. Sebelum nyampe ke tujuan kita berhenti dulu nih. Kita coba lihat ya sini. Kita ke musola dulu ya. Ke musolat dulu. Kita pesen susu anget sama teh anget aja. Karena tadi barusan makan mie jadi agak kenyang teman-teman. Adikku tidur dia. Ternyata dari sini masih kurang lebih sekitar 236 km lagi menuju ke Rantai Pau. Tempatku turun di Toraja Utara. Jadi kalau jamnya sih masih kurang lebih sekitar 5 jam lagi atau 6 jam lagi kalau dilihat dari maps teman-teman. Cuman dia ini ternyata harus mampir dulu ke Palopo. Jadi ke Palopo dulu baru masuk ke Toraja. Mungkin cepet-cepetnya jam 5 pagi ya kita akan sampai di sana. Tapi gak tahu juga karena ini juga belum cari solar dan lain sebagainya. Ya paling udah terang sih masuk di Rantai Pau-nya. Ini kita sekarang lagi nungguin persiapan mau berangkat lagi. Udah makan, Bu? Gak makan? Tidak. Kenapa? Soalnya nggak tahu makan ikan mas, nggak tahu makan tuh ikan. Kalau ada ketombo, Oh iya, Ibu turun mana, Bu? aja Torajanya? Makale. Oh, Makale. Udah sering naik bus ini? Kalau ke Manado, Oh, naiknya Borlindo. Oh, gimana, Bu, naik bus ini rasanya? bagus, lumayan. Dengan jalan yang kayak tadi, Jalannya. rasanya gimana? Ya, sebiasa bertempur. Oh, oke. Siap. Berarti walaupun jalannya kayak gitu tadi, tetap Enjoy. ya. Karena emang Borlindo busnya bagus-bagus mungkin ya. Oke, Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Teli. Ibu Teli. Oh, berarti emang sering dari Palu Manado, Palu Toraja gitu ya? Ke Toraja baru ketiga kali ini. Naik Borlindo juga? Tidak. Kan Borlindo kan Baru ya? baru. Oh iya. Kita lihat jalan Trans Sulawesi. Sepi, ya Allah, sepi banget. Sepi. Kalau kita amati dari mesinnya B8R dan B11R ini kok halus banget ya yang B8R ini. Kalau B11R kan karakteristik suara mesinnya garang. Ini halus nih teman-teman. Emang agak sedikit apa ya, aneh sih. Volvo tapi suaranya halus gitu. Kita lihat dari jalurnya sih kayaknya jalurnya bakal tetap kayak gini, kayak yang di lintasan sebelumnya tadi pas maghrib sampai jam segini. Cuman nggak terlalu ekstrim. Mungkin habis ini aku mau lanjut tidur dan bangun-bangun. Semoga aja bisa kebangun ketika bus sudah masuk di Palopo. Oke? Karena Palopo ke Toraja itu jalannya yang berliku-liku. Untuk makan tadi aku nggak sempat makan di sini. Aku cuma minum aja. Tadi teh sama susu itu harganya 15.000 semuanya. Ya standar kayak di Jawa sih. Nggak terlalu mahal kalau di sini. Tapi yang tadi sih sate tadi sih yang agak kerasa. Wah, ini malam ternyata ada variasinya cuy, lihat tuh. Boys banget. Kalau dari luar sih aku suka ya tampilannya. Cuma kalau dari dalam aduh. Lihat apa ya, ketika bus goyang gitunya, boneka juga goyang kok aku lihat pusing ya.
itu wingletnya, terus dopnya tentrem masih dipasang warna putih gini, aduh cakep banget. Punyanya Bordindo habis ini juga akan keluar yang model Avante New Generation, Avante baru, tambah cakep lagi teman-teman. 2148 kita berangkat lagi dari rumah makan apa tadi itu, Cinta Damai Pendolo. Ini kita udah berada di daerah mana nih ya? Udah antara Palopo sama Toraja. Masih ada 1 jam lagi menuju ke Toraja dan ini udah dingin. Di situ udah kayak pegunungan-pegunungan teman-teman. Udah dipersilakan untuk buang air kecil dulu kalau misalkan pengen buang air kecil. Ini tuh kalau tak amati ya, kita berhenti di Palopo cukup lama, isi solar. Palopo tuh jam 2 atau gimana tadi. Terus kayaknya kayak ngolor-ngolor waktu gitu teman-teman, biar masuk Torajanya itu udah agak ada cahaya matahari gitu. Jadi sekarang jam 4, mungkin kita nyampe setengah 6. Katanya 1,5 jam lagi. Sebetulnya nggak terlalu jauh dari sini, cuman di depan ini jalannya bener-bener berliku dan menanjak. Ini aja udah lumayan dingin. Coba aku lihat ini berapa ya MDPL-nya. 661, kayaknya masih nanjak lagi deh. Ya kita nikmati perjalanan menuju ke Toraja ini. Di sini cuma beli teh hangat aja, satunya harganya 5.000. Udah selesai. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju ke Toraja yang mungkin masih 1 jam lebih dikit lah, karena jalurnya cukup ekstrim. Terima. Pemungkang kamu. Kiri. Kiri. Ini paling jembatan paling ekstrim ini mas. Cuma 1 jalur aja ya? Iya.
berarti. Bawa ini mau perjalanan yang tapi kita ini deh. Kita sampai Mas. Iya siap. Ini jam berapa nih? 5.44 kita udah sampai. Aku baru sadar kalau AC-nya itu dari tadi dimatiin. AC dimatiin aja dinginnya kayak gini, nggak tahu gimana nanti. Kita udah sampai di perwakilan bus Borlindo. Dari Toraja ini kita bisa menuju ke Makassar, Tentena, Poso, Palu yang jalur kita lalui, Gorontalo, Manado, dan Morowali. Nomornya bisa kalian catat di sini dan kita bisa istirahat di masjid gitu. Oke, lanjut. Yuk, hati-hati. Ini busnya akan melanjutkan sampai ke tujuan akhir yaitu di Makale, ibu kotanya Toraja. Yuk, hati-hati. Ini adalah pusatnya Rantai Pau Toraja Utara. Perwakilan bus ada di sekitaran sini teman-teman, termasuk Borlindo. Ada POI Manual juga ternyata yang punya rute ke Poso sampai ke Palu. Biasanya bus-bus parkir di sini tuh udah ada bus apa tuh? Avante. Nah ini karena kita tadi udah pesan motor, sewa motor, tapi katanya bukanya jam 7. Yo wis kita ke masjid dulu aja. Ini ada bus apa lagi? Oh, Metro Permai Sleeper. Kosor kayaknya ini. Oh iya. Di sekitaran masjid sini tuh banyak banget ditemukan makanan halal teman-teman. Seperti di sini ada bakso. Terus itu ada warung Muslim Surabaya. Tapi ya jam segini belum ada buka. Kita istirahat di Masjid Besar Rantai Pau ini. Bapak rental motornya udah datang nih, mau nganterin di Masjid Besar Rantai Pau. Harganya itu 100.000. Cuman tadi aku request diantar di sini sama nanti diambil di terminal Bolu. Ini jaraknya 5 kilo dari sini. Tambah 50.000 lah buat bapaknya. Ini bapaknya baik banget. Manu Backpacker nomornya gitu teman-teman. Helmnya jadinya nganu bule gak seneng koco, makanya helmnya nggak pakai kaca semua. Yuk balik penginapan deh. Setelah mendapatkan persewaan motor, kami langsung cari penginapan untuk sekedar mandi dan naruh-naruh barang. Setelah itu kita eksplor Toraja. Dan ini dia Rantai Pau yang berada di Kabupaten Toraja Utara. Kalau kita dari arah selatan atau naik bus dari Makassar, Rantai Pau ini merupakan titik akhir bus-bus tujuan ke Toraja. Dan di sini juga banyak tempat untuk istirahat bus, tempat nyuci bus dan sebagainya. Nah, karena kita tadi itu datangnya dari arah utara atau dari arah Poso dan Palu, titik terakhir penurunan penumpang bus Borlindo ini tadi ada di Makale, yang mana itu merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanah Toraja yang jaraknya sekitar 20 km dari Rantai Pau ini. Kita menemukan penginapan namanya Vocation Tourist Service, ada rental motor juga. Harganya 150 juga.
Homestay-nya homestay lapangan bakti. Di depan lapangan namanya kayaknya lapangan bakti juga. Ke atas Bu ya, saya. Kuncinya ada di atas. Ada ya? Oke. Oke, baik. Naik dulu. Nah, tempatnya di sini teman-teman. Harganya tuh 200.000 per 24 jam untuk kamar yang ada kamar mandi dalamnya. Ini nggak ada AC-nya ya, karena di sini tempat dingin. Selesai naruh barang, mandi, dan kami langsung menuju ke tempat wisata pertama, yaitu Londa, area pemakaman gua alam yang sudah berusia ratusan tahun. Dalam tradisi budaya Tanah Toraja, pemakaman warga daerah sini tuh ada di gua alam seperti ini, dan yang dibuka untuk umum ada di Londa dan di Ketekesu. Di sini kami juga menemukan ada kerbau saleko yang harganya mahal banget dan biasanya digunakan untuk upacara adat. Oh ini. Ini kalau udah besar 1 M. Tergantung, biasa ada yang 600-an ke atas lah. Lagi kalau yang matanya tebelang, tanduknya emas, lebih mahal lagi, lebih mahal. Masih ada 2 tingkatan lagi nih kini di tebing. Jadi makin tinggi dia punya makam, makin tinggi strata sosialnya. Oh gitu. Jadi yang ada patung di atas sini, mayatnya di puncak semua dimakamkan. Udah ke sana. Iya. Jadi masih ada 2 tingkatan lagi nih kini di tebing. Makin tinggi dia punya makam, makin tinggi strata sosialnya. Oke, Jadi baik. nanti kalau ada waktunya kan bisa jalan ke sana nanti. Nanti dari depan sana ada gazebo, bisa dilihat dari kejauhan. Berarti yang dimakamkan yang beliau-beliau ini. Yang ada patungnya. Ini berarti strata sosialnya tinggi. Iya. Jadi kalau di Toraja yang dibuatkan patung yang dari turunan bangsawan. Oh, apa tadi namanya? Tahu-tahu. Tahu-tahu yang dibikinkan patung. Oh, tahu-tahu. Ya, jadi salah satu upacara adatnya ini minimal 24 ekor kerbau baru bisa bikin patung satu. Patung satu. Iya, jadi minimal satu ada kerbau yang belang. Yang saleko itu. Iya, yang saleko. Oh, oke. Terus yang digantung-gantung di atas ini peti-peti zaman orang dulu. Jadi ini peti pertama orang Toraja namanya peti Erong. Erong. Iya. Dulunya digantung kayak gini karena dulunya katanya banyak binatang buas. Jadi dulunya masih hutan kan. Iya. Kan masih pakai ramuan-ramuan tradisional. Iya. Kalau sekarang kan udah dibalsem semua. Sekarang kan satu peti satu orang. Dulunya katanya yang peti-peti zaman dulu satu kotak itu satu keluarga. Satu keluarga ya? Iya. Jadi tinggal tulang dikasih masuk ke dalam. Itu kalau yang saya pernah lihat itu kadang ada meninggal ditaruh di ruang tamu gitu. Di rumah dulu. Iya. 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 Oh, nunggu pesta. Iya, nunggu. Biasa yang lama disimpan di rumah itu biasa yang kalangan bangsawan. Di ruang tamu gitu. Iya, sembarang di kamarnya atau di ruang tamu. Oh, itu masih baru. Iya, mungkin ada sekitaran 4 bulan lebih. Paling terakhir dimakamkan di sini. Ada salibnya itu. Iya. Terakhir. Oh, oke. Itu berarti di situ tinggal tulang belulang atau Masih utuh. masih utuh? Iya. Masih baru kan? Iya, masih baru. Oh, berarti dibalsem taruh situ. Iya. Jadi diupacarakan dulu di rumahnya masing-masing. Oh, Baru gitu. Tinggal dimakamkan di sini. Jadi batunya agak licin, apa-apa pegangan di dinding. Gak apa-apa ya? Oke. Jadi guanya ini alami, jadi nggak ada yang dipahat, jadi udah terbentuk secara alami. Jadi ini kuburan pertama orang Toraja kalau gua kayak gini di Toraja. Oh, berarti zaman dulu orang meninggal ditaruh di gua sini. Iya dulunya. Sebenarnya banyak makam-makam kayak gini di Toraja, tapi yang dibuka sebagai untuk objek wisata Londa. Londa ini. Ya, Ketekesu, Lemo, banyak. Jadi cara penguburannya di dalam gua itu petinya diselipkan di sela-sela batu kayak Oh, gini itu. di atas. Jadi yang di atas itu satu kelompok kayak gitu, satu keluarga inti. Jadi keluarganya udah tahu kaplingannya masing-masing. Jadi untuk mempermudah keluarganya masih sering datang. Kalau mau ziarah. Iya, berziarah. Terus kalau yang kotak kecil yang di atas itu peti anak-anak. Tapi Ini? anak-anak yang sudah ada gigi. Oh. Iya, dulunya bayi yang belum ada gigi itu yang dimakamkan di pohon. Di pohon itu ya, Iya. dipahat di pohon itu ya. Iya.
Jadi katanya kalau di sini dipilih pohon yang getahnya putih sebagai pengganti aslinya. Jadi pohon itu yang melanjutkan dia punya arwah karena masih dianggap belum berdosa. Oh, baik, baik. Maksudnya si kepala kita nggak jongkok. Tunggu ya. Oke. Mas. Jadi di depan sini kita bisa lihat yang sudah tertutup petinya. Jadi bisa lihat langsung ini tengkoraknya kelihatan masih ada tingkat. Kok ada kepalanya. rokoknya? Jadi yang rokok ini dan uang itu sebagai sesajen. Oh. Biasa dari keluarganya yang datang bersiara, biasa juga dari pengunjung yang ngasih. Jadi Udah lama ini? Mungkin, iya, udah lama. Jadi kelihatan ada sarungnya, bajunya. Jadi kalau orang Toraja itu meninggal, baju-baju kesukaannya itu diikutkan semua dalam peti. Makanya itu bangsawannya di sini dimakamkan paling di tebing karena biasa ikut dengan perhiasannya. Oh, ada perhiasannya biar nggak diambil. Dari tukang pencurian. Jadi kalau hancur petinya kayak gini sebenarnya bisa lagi diganti dengan peti yang baru, tapi harus ada upacara lagi. Mak Nini itu, Bu. Iya, yang nenek. Oh. Siap. Kalau misalkan nggak mampu untuk mengadakan upacara gimana, Pak? Yang upacara mak nenek. Iya, nggak maksudnya kalau meninggal, tapi nggak mampu mengadakan upacara gitu gimana? Oh, itu biasanya tergantung dari keluarganya biasanya. Oh. Maka tetap di Tetap upacara? Iya, tetap. Mungkin dengan cara lebih sederhana Ya, gitu. Sederhana aja. Tapi tetap menyembelih kerbau? Iya, mungkin. Iya. Oke, siap. Mungkin kalau untuk orang biasa kan mungkin 1-2 ekor kerbau. Udah cukup ya? Ya, tergantung dari keluarganya. Kalau yang bangsawan kan yang dibikinkan patung kan minimal 24 ekor kerbau. Iya, gantung diri berdua di samping rumahnya. Jadi menurut dari cerita keluarganya dulunya mereka pacaran, terus mereka mau menikah tapi nggak direstui. Mengapa nggak direstui? Karena mereka ini masih ada hubungan darah, masih sepupu sekali. Oh. Jadi kalau kami di Toraja sepupu sekali kan masih dianggap saudara kandung. Jadi mereka berdua ini gantung diri di samping rumahnya. Berdua, Berdua. bareng-bareng. Iya, jadi kejadiannya ini 1972. 1972. Iya, 72. Jadi sekitaran 50-an tahun yang lalu ya? 53 tahun yang lalu. Oke. Terus kalau yang peti warna putih itu yang masih agak baru juga. Ini keluar baru dari- ini? Iya, 2004 kemarin. 12 tahun yang lalu. Selesai dari pemakaman Londa, kami geser ke tempat selanjutnya yaitu Ketekesu, sebuah desa yang menjadi tempat wisata paling terkenal di daerah Toraja. Banyak banget budaya Toraja yang bisa kita pelajari dari tempat ini, mulai dari kita bisa lihat rumah tongkonan, lumbung penyimpanan padi warga Toraja, sampai makam gua alam pun terdapat di Ketekesu ini. Akhir dari trip Sulawesi kali ini, mulai dari Manado ke Palu, Palu ke Toraja dengan jarak kurang lebih sekitar 1.500 km naik bus Volvo, bener-bener nyaman, enak, dan ketika turun nggak terasa capek sama sekali. Mantap guys pokoknya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton semuanya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Bye bye.